Raihan Ardiatma tidak pernah percaya cinta datang lewat perjodohan. Apalagi jika wanita yang dipilihkan untuknya adalah seorang gadis desa yang bahkan belum pernah ia temui. Sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarganya, Raihan terbiasa dengan kendali, strategi, dan logika. Tapi semua kendali itu runtuh ketika ayahnya yang sakit keras memberinya satu syarat untuk melanjutkan warisan, segera menikah. Dan dari semua pilihan, yang datang bukanlah sosialita kota, bukan pula pengusaha muda yang ambisius, tapi seorang gadis bernama Melati, sederhana, kikuk, dan datang dari dunia yang sangat jauh dari kehidupannya. Pernikahan pun terjadi. Tanpa cinta, tanpa kenal. Namun justru di malam pertama itulah, saat Raihan menyaksikan istrinya tidur di ujung kasur dan mengigau soal sawah yang tidak boleh dijual, ia sadar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak bisa tidur, karena hatinya mulai goyah. Dan dari situlah semua cerita dimulai. Langit Jakarta sore itu mendung. Di balik kaca jendela lantai 38 sebuah gedung pencakar langit, seorang pria duduk dengan tatapan kosong menatap keramaian jalanan di bawah. Wajahnya tenang, namun ada sorot lelah yang tak bisa disembunyikan. Dia adalah Raihan Ardiatma, 28 tahun, CEO muda dari perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti dan teknologi, dan dikenal sebagai salah satu lajang paling diincar se-Asia Tenggara. Namun, siang itu, bukan bisnis atau saham yang memenuhi pikirannya. "Ray, kita harus bicara." Suara berat ayahnya memecah keheningan ruang kerja yang dingin dan rapi. Raihan menoleh. Di hadapannya berdiri pria parubaya yang tampak lebih kurus dari biasanya. Wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek. Sang ayah, Arman Ardiatma, memang tengah dalam masa pemulihan dari sakit jantung yang cukup parah beberapa bulan terakhir. Apalagi, Pak, kalau soal kesehatan, kan sudah ada tim dokter dari Singapura. Ini bukan soal itu. Arman duduk perlahan, lalu menatap anak semata wayangnya dalam-dalam. Papa sudah tua. Perusahaan ini butuh sosok yang stabil. Bukan cuma soal kepemimpinan, tapi juga citra. Raihan mengernyit. Citra? Maksud Papa? Kamu harus menikah, Ray. Sekarang. Raihan terbatuk pelan lalu tertawa kecil, mengira ayahnya sedang bercanda. Tapi saat ia menatap mata ayahnya, tawa itu lenyap. Papa serius. Serius. Sudah waktunya kamu punya pendamping. Tim investor luar juga mulai mempertanyakan stabilitas personal pemimpin muda seperti kamu. Mereka ingin kepastian. Keluarga yang utuh. Raihan bangkit dari duduknya, memijit pelipis. Pak, aku belum siap menikah. Aku belum menemukan orang yang cocok. Ada satu nama yang Papa pilihkan. Dia gadis sederhana dari desa. Bukan dari kalangan kita. Tapi, dia baik. Dan Papa percaya kamu akan menyukainya. Namanya Melati. Melati? Raihan mengulang. Seakan kata itu terdengar asing sekali di telinganya. Dia bukan orang kota. Tapi dia punya hati yang kuat. Sopan, jujur, dan yang terpenting dia tidak tertarik dengan uangmu. Raihan menggeleng cepat. Tidak, Pak. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu siapa dia. Bahkan belum pernah bertemu. Tapi waktu kita tidak banyak. Papa hanya minta satu hal darimu. Ray. Satu hal saja. Raihan menatap wajah ayahnya yang terlihat jauh lebih tua dari umurnya. Di balik sorot matanya yang keras, tersimpan kerentanan yang jarang terlihat. Dan Raihan tahu, selama hidupnya, pria itu tak pernah meminta banyak darinya. Dia menghela napas panjang. Baiklah, katanya pelan. Tapi aku ingin bertemu langsung. Minimal tahu siapa calon istriku sebelum aku bilang, iya. 2 hari kemudian, mobil SUV hitam mengantarkan Raihan ke sebuah desa di kaki gunung yang jaraknya hampir 5 jam dari kota. Ia turun dengan setelan kasual. Kemeja putih digulung sampai siku dan celana jeans abu. Namun aura, orang kota, tak bisa disembunyikan dari postur tubuh dan cara bicaranya yang teratur. Di depan rumah kayu sederhana dengan halaman tanah dan pohon jambu yang menaungi, seorang wanita parubaya menyambutnya dengan senyum kaku.
Selamat datang, Nak Raihan. Maaf rumah kami sederhana. Melati sedang di belakang, bantu jemur pakaian. Raihan mengangguk pelan. Ia sedikit gelisah. Tak tahu apa yang harus ia bayangkan dari gadis desa bernama Melati. Tak lama kemudian, dari arah belakang rumah, muncullah seorang gadis bertubuh mungil dengan rambut dikuncir sederhana dan pakaian rumahan yang tampak sedikit kebesaran. Di tangannya ada ember kecil berisi penjepit pakaian. Ia tampak belum menyadari siapa tamunya. Bu, jemuran udah beres. Habis ini aku mau. Suara gadis itu terhenti saat matanya bertemu dengan pria asing yang duduk di kursi rotan tamu. Raihan tertegun. Bukan karena kecantikan luar biasa seperti artis, tapi karena kesederhanaan dan ketulusannya terasa begitu kuat. Melati pun tampak kaku. Matanya menyapu dari ujung rambut Raihan ke sepatu kulit bersih yang ia pakai. Ini, tamu kita, bisiknya ke ibunya. Iya, Le, ini, calonmu. Raihan nyaris tersedak udara. Calon? Diperkenalkan seperti ini? Melati buru-buru menunduk. Wajahnya merah padam. Maaf, aku belum sempat rapi. Raihan tersenyum kikuk. Tak apa. Saya juga kaget. Percakapan sore itu canggung, tapi entah kenapa terasa lebih jujur. Melati tidak mencoba berpura-pura tahu dunia bisnis, tidak sibuk memamerkan pencapaian, dan bahkan terang-terangan bilang bahwa dia tidak terlalu paham soal alasan perjodohan ini. Aku sebenarnya gak ngerti kenapa orang sekelas Mas Raihan bisa sampai harus nikah sama orang kaya aku. Tapi, kalau ini bisa bantu orang tuaku yang utang ke rentenir, aku mau berusaha terima. Tapi jujur aja, aku takut. Raihan menatap gadis itu dengan bingung. Ia tak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Jujur, polos, tapi bukan naif. Kalau kamu takut, kata Raihan pelan, maka kita sama. Aku juga. Mata Melati membulat. Lalu keduanya saling tertawa kecil dalam hening. Entah mengapa, senja itu terasa berbeda bagi Raihan. Mungkin bukan karena udara desa yang lebih sejuk, tapi karena sosok di depannya, yang bahkan belum ia kenal, mampu membuat pikirannya yang biasanya rumit menjadi tenang sejenak. Dan saat ia kembali ke mobil, menuju kota, Raihan tanpa sadar melirik ke kaca spion. Ia tersenyum kecil. Melati, ya. 3 hari berlalu sejak pertemuan pertama itu. Bagi Raihan, perasaan aneh masih terus melekat. Biasanya, ia akan langsung mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan logikanya. Tapi sejak bertemu Melati, logikanya justru terombang-ambing oleh kesederhanaan gadis itu. Raihan menghabiskan pagi dengan melamun di balkon apartemennya. Kopi yang sudah dingin di tangan menjadi saksi lamunan panjangnya. Kenapa aku malah kepikiran dia ya? Pertanyaan itu hanya dijawab angin yang lewat. Ia tak pernah memikirkan perempuan dengan cara seperti ini. Semua yang pernah hadir dalam hidupnya dulu adalah wanita-wanita berpendidikan tinggi, wangi parfum mahal, dan pandai berdiskusi soal bisnis atau saham. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang membuatnya merasa tenang. Ponselnya bergetar. Nama ayahnya muncul di layar. Raihan menarik napas panjang sebelum menjawab. Halo, Pak. Ray. Sudah pikirkan jawabannya? Sudah. Jawab Raihan sambil berdiri dan berjalan ke dalam. Aku setuju. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Pernikahan ini hanya berlangsung 3 bulan. Setelah itu, kita bisa anggap selesai. Aku akan urus semua kebutuhan Melati dan keluarganya. Tapi aku ingin kebebasan setelahnya. Terdengar jeda panjang di ujung sana. Lalu suara berat Arman menjawab pelan. Baiklah, asal kamu benar-benar serius selama 3 bulan itu. Jangan main-mainkan hati orang. Raihan mengangguk meski tidak terlihat. Aku akan jaga dia. Tapi jangan paksa aku untuk lebih dari itu. Pak. Di sisi lain, di rumah kayu sederhana di desa, Melati duduk gelisah di kamarnya. Di hadapannya, sebuah kotak kardus berisi pakaian hasil donasi tetangga. Ibunya masuk dengan membawa kain kebaya yang sudah agak kusam. Le,
Ibu baru habis dari rumah Bu RT. Ini katanya bisa kamu pakai buat lamaran. Ibu tahu ini bukan pernikahan impianmu. Tapi, Ibu, potong Melati sambil menggenggam tangan ibunya. Aku tahu semua ini demi kita bisa bertahan. Aku bukan orang pintar, tapi aku tahu kadang hidup memang gak bisa sesuai mau kita. Ibunya terdiam, lalu memeluk Melati erat-erat. Mata mereka sama-sama berkaca-kaca. Tak satu pun dari mereka tahu akan seperti apa masa depan. Yang mereka tahu hanya satu, Melati akan dinikahkan dengan lelaki kota yang tak dikenal, dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Acara lamaran berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Keluarga Raihan datang dengan beberapa kerabat dekat, sedangkan pihak Melati hanya terdiri dari keluarga inti dan beberapa tetangga. Meski berbeda dunia, suasana cukup hangat karena Melati tetap menunjukkan keramahan alaminya. Tapi insiden kecil sempat terjadi saat Melati masuk ruang tamu dan tidak mengenali Raihan. Ia malah menyodorkan teh pada pamannya sendiri dan menyapa Raihan sambil berkata, "Permisi, Mas. Mau tambah kue?" Raihan tersenyum geli, namun keluarganya hanya bisa saling pandang heran. Di matanya, tingkah Melati justru lucu. Setelah itu, saat mereka berdua sempat bicara berdua di belakang rumah, percakapan mereka kembali terasa, tidak seperti pasangan perjodohan biasanya. "Aku kira kamu sopir waktu itu," kata Melati sambil nyengir polos. Raihan tertawa. "Dan aku kira kamu bakal banyak diam atau malu-malu. Ternyata malah sering bikin aku gak bisa jawab." Melati menunduk malu, tapi lalu berkata, "Aku gak tahu gimana caranya jadi istri orang kaya, Mas. Kita jalani pelan-pelan saja. Aku juga belum tahu cara jadi suami gadis desa." Keduanya sama-sama tertawa, ringan, tanpa beban. Tanpa mereka sadari, jarak aneh di antara dua dunia itu perlahan mencair. Hari-hari menjelang pernikahan diisi dengan kesibukan sederhana. Bukan glamor seperti pernikahan selebritas, tapi justru penuh kehangatan manusia. Melati dilatih memakai heels oleh tetangga, sementara Raihan sibuk memilih jas yang tidak terlalu mencolok agar tidak menyilaukan mempelai wanita. Melati juga sempat dibawa ke kota untuk pertama kalinya. Naik mobil dengan AC dingin, masuk ke butik untuk fitting gaun pengantin. Ia terus-menerus terkagum-kagum seperti anak kecil masuk ke dunia baru. Astaga, ini kacanya segede kulkas. Ini buat apa sih? Kok bajunya kayak karung tapi dikasih manik-manik? Gumamnya di ruang ganti. Raihan nyaris tertawa sampai terbatuk. Di momen-momen seperti itu, ia melihat sisi Melati yang sangat segar. Gadis ini tidak punya niat mencuri kekayaan. Tidak juga pura-pura jadi wanita kota. Ia hanya Melati, dengan segala keluguannya yang tulus. Suatu malam, Raihan duduk sendiri di balkon rumahnya. Pikirannya penuh dengan tawa Melati, celotehnya yang selalu spontan, bahkan gaya jalannya yang kadang kikuk tapi percaya diri. Dia mengakui satu hal, mungkin Melati bukan wanita yang ia impikan. Tapi ia adalah wanita yang berhasil menembus dinding dalam pikirannya. Dan tanpa sadar, Raihan tersenyum. Padahal, malam itu ia sedang sendiri. Padahal, gadis itu belum jadi istrinya. Hari pernikahan akhirnya tiba. Rumah keluarga Raihan yang luas dan megah dihiasi dengan dekorasi sederhana namun elegan. Tidak ada pesta mewah atau tamu dari kalangan pesohor seperti biasanya. Raihan sendiri yang meminta agar acara tetap hangat dan tidak berlebihan, menghormati latar belakang Melati. Melati tampak cantik dalam balutan kebaya putih sederhana, riasannya lembut, rambutnya disanggul rapi. Namun, wajahnya masih memancarkan kepolosan khas gadis desa. Saat berdiri di samping Raihan di pelaminan, ia tampak gugup, bahkan tak berani menatap suaminya secara langsung. Raihan di sisi lain, tampil tenang dengan jas abu muda, memancarkan pesona profesional. Tapi dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya tenang. Sesuatu terasa lain. Entah karena ini bukan pernikahan yang ia pilih sendiri, atau karena sejak pagi, Melati belum mengucapkan sepatah kata pun padanya, hanya senyum tipis dan anggukan kecil. Acara selesai menjelang senja. Tamu-tamu pamit.
Lampu-lampu mulai dinyalakan, dan malam pun datang dengan perlahan. Raihan dan Melati kini resmi suami istri, setidaknya di atas kertas dan janji keluarga. Kamar pengantin sudah disiapkan. Tempat tidur berukuran king size dengan spray bersih dan bunga melati di sisi bantal. Lampu redup menyala, menciptakan suasana hangat. Namun, suasana di dalam kamar jauh dari romantis. Canggung, sini, aku. Melati duduk di tepi ranjang sambil memainkan ujung kain sarungnya. Wajahnya tertunduk, pipinya memerah. Raihan membuka dasinya pelan, meletakkannya di gantungan, lalu duduk di sofa dekat jendela. Keduanya diam cukup lama, sampai akhirnya Melati bersuara pelan. Mas Raihan, aku boleh tidur di lantai, kan? Raihan menoleh cepat. Hah? Kenapa di lantai? Melati menunduk makin dalam. Aku gak biasa tidur bareng orang lain. Lagi pula, kasurnya kan gede. Nanti aku bisa mimpi aneh. Terus ngelantur. Raihan sempat ingin tertawa, tapi ia tahan. Ia menatap perempuan yang kini sah jadi istrinya itu, lalu menghela napas panjang. Tidur aja di kasur. Aku yang di sofa. Melati mengangkat wajah, terkejut. Loh, kok Mas di sofa? Itu kan keras. Raihan mengangkat alis. Bukannya kamu tadi juga mau tidur di lantai? Melati tertawa pelan. Malu. Iya juga, ya. Tapi aku perempuan. Mas. Kalau sakit pinggang gak bisa bangun. Siapa yang masak besok? Keduanya tertawa kecil. Suasana mulai mencair. Akhirnya mereka sepakat. Raihan tetap di sofa. Melati tidur di sisi kanan kasur. Tapi malam itu ternyata jauh dari tenang. Raihan berbaring, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Matanya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Ia mendengar suara napas Melati yang teratur dari ranjang. Kadang diselingi gumaman kecil seperti orang mengigau. Tiba-tiba gadis itu bicara dalam tidur. Mas, jangan jual sawahnya. Raihan terbelalak. Ia menahan tawa sekuat tenaga. Dia mimpi soal sawah? Di malam pertama, ia memejamkan mata, tapi tak kunjung tertidur. Suara jangkrik di luar, hembusan AC, dan pikirannya sendiri membuat malam itu terasa sangat panjang. Ia mencoba memikirkan hal lain. Tapi semakin ia mencoba melupakan Melati, semakin jelas bayangan wajah gadis itu muncul dalam benaknya. Bukan hanya wajahnya, tapi caranya tertawa. Caranya panik saat sendok jatuh saat makan siang tadi, dan bahkan caranya bilang, permisi, dengan canggung saat mau masuk kamar tadi sore. Raihan bangkit, berjalan pelan ke jendela, membuka sedikit tirai dan melihat keluar. Langit Jakarta tak sepekat biasanya. Beberapa bintang terlihat samar. Kenapa aku gak bisa tidur, ya? Gumamnya sendiri. Ini bukan pertama kalinya Raihan tidur di tempat asing. Ia pernah tidur di hotel bintang 5, villa pegunungan, bahkan tenda mewah saat bisnis retreat. Tapi kali ini beda. Bukan tempatnya yang membuatnya gelisah, tapi orang yang tidur di ruangan yang sama. Orang yang seharusnya hanya jadi istri kontrak, tapi kini perlahan-lahan mencuri perhatian hatinya. Pagi harinya, sinar matahari menerobos lewat jendela kamar. Melati sudah bangun duluan. Ia sibuk di dapur, mengenakan apron kebesaran yang jelas bukan miliknya. Tangannya cekatan mengiris bawang dan daun seledri. Raihan yang baru keluar kamar hanya bisa berdiri di ambang pintu, terheran-heran. Kamu udah masak? Tanyanya heran. Melati menoleh sambil tersenyum. Iya, Mas. Aku tahu Mas Raihan suka bubur ayam. Aku lihat waktu wawancara Mas di TV. Mas bilang gitu. Raihan tercengang. Kamu nonton wawancara itu? Melati mengangguk lugu. Aku gak tahu siapa Mas waktu itu. Tapi pas tahu mau dijodohin, aku coba cari tahu. Biar gak terlalu buta. Raihan tak bisa berkata-kata. Gadis ini memang tak banyak bicara semalam. Tapi pagi ini, ia seperti matahari kecil yang menghangatkan hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, Raihan tersenyum dengan tulus. Dia masih belum bisa percaya bahwa malam pertamanya dihabiskan bukan dengan hal romantis,
tapi dengan tidak bisa tidur karena memikirkan istrinya sendiri. Sejak pagi pertama itu, suasana rumah Raihan berubah. Biasanya sunyi dan terlalu steril, kini perlahan terasa hangat dan hidup. Semua berkat kehadiran seorang gadis desa bernama Melati, yang tanpa sadar telah membawa warna ke dalam rutinitas dingin seorang pewaris perusahaan besar. Setiap pagi, dapur rumah dipenuhi aroma masakan rumahan yang menggoda. Bukan menu hotel atau makanan catering sehat yang biasanya Raihan konsumsi, tapi bubur ayam kampung, sayur bening, atau tempe goreng renyah buatan tangan sendiri. Melati masak sambil bersenandung pelan. Kadang bicara sendiri pada wajan atau rich cooker. Ayo ya, nasi, matenglah yang sempurna. Jangan bikin malu kita hari ini. Raihan yang sedang bersiap kerja sempat mengintip dari pintu dan hanya bisa menggeleng pelan, tersenyum sendiri. Ia tidak terbiasa mendengar suara-suara, tidak profesional, di rumahnya. Tapi anehnya, suara itu tidak mengganggu, bahkan membuatnya betah. Di kantor, Raihan berubah. Sekretarisnya, Clara, memperhatikan sesuatu yang berbeda. Pak Raihan, maaf sebelumnya. Tapi Bapak kelihatan lebih santai akhir-akhir ini. Bahkan senyum 2 kali pagi ini. Raihan hanya mendesah. Begitu kelihatan, ya? Clara mengangguk ragu. Biasanya Bapak baru senyum kalau target kuartal terpenuhi. Raihan tertawa kecil. Tapi di dalam hatinya, ia sadar, ya, ada yang berubah. Bukan karena target bisnis, tapi karena seseorang di rumah membuat harinya dimulai dengan baik. Namun, tak semua orang merespons positif perubahannya. Pada sebuah makan siang bisnis, rekan-rekannya sesama pengusaha mulai menggoda. Raihan, kabarnya lo nikah dadakan, ya? Gak bilang-bilang, bro. Siapa tuh ceweknya? Artis pendatang baru? Atau anak duta besar? Raihan hanya tersenyum. Gak, biasa aja. Gadis desa. Gelas-gelas berhenti di udara. Tawa yang tadinya riuh, tiba-tiba senyap. Gadis desa? Maksud lo beneran gadis desa? Dia bukan orang kota, ya, jawab Raihan tenang. Seorang teman menyentil. Yah, kalau begitu cocoknya buat jaga rumah, bukan dampingi di red carpet atau rapat investor. Raihan merasakan panas di dada. Tapi ia tetap menahan diri. Ia tidak ingin mempermalukan teman. Namun malam itu, sepulang dari pertemuan itu, Raihan termenung lama di balkon. Kenapa semua orang menilai dari latar belakang? Gumamnya lirih. Saat ia masuk rumah, Melati sedang menjemur bantal yang basah karena cucian. Di tangannya ada seember kecil air wangi dan senyumnya merekah melihat Raihan datang. Mas, mau bantu cuci bantal juga? Raihan mengangkat alis. Cuci bantal bisa dibantu Art, kan? Melati menyeringai. Iya sih, tapi aku pengen rumah ini wangi karena tanganku sendiri. Biar Mas Raihan betah pulang. Dan saat itu, Raihan terdiam. Tak ada kalimat seperti itu yang pernah ia dengar dari mantan-mantan kekasihnya dulu. Betah pulang? Siapa yang pernah peduli soal itu? Hari-hari berlalu. Semakin lama tinggal bersama, Raihan makin sering menangkap kebiasaan unik Melati. Kadang ia menyiram tanaman sambil berbicara seperti sedang menasihati anak kecil. Ayo, kamu jangan layu dong. Aku udah kasih air. Jangan ngambek cuma karena matahari telat muncul. Atau saat ia panik mencari garam, padahal yang ia pegang sudah benar, tapi tutupnya terbalik. Kok asin banget? Jangan-jangan aku tadi masukin 2 kali. Astaga, ampun deh. Raihan diam-diam mencatat semua kebiasaan itu. Ia tertawa sendiri, merasa hidupnya kini seperti serial TV penuh kejutan setiap hari. Tapi tak semua berjalan mulus. Suatu malam, Raihan mengajak Melati ke acara makan malam keluarga besar. Ia pikir, inilah saat yang tepat untuk mengenalkan istrinya secara resmi. Namun begitu tiba di restoran mewah itu, semua mata tertuju pada Melati. Ia mengenakan kebaya modern yang disiapkan khusus, wajahnya bersih, rambut disanggul sederhana. Tapi tetap saja ia dinilai terlalu biasa.
Salah satu sepupu Raihan mendekat dan berbisik. "Ray, beneran kamu nikahin dia?" "Maksudku, dia sopan, tapi gak selevel sama kamu." Raihan menatap lurus. "Mungkin kalian belum selevel untuk menilainya." Ucapan itu dingin, tapi tegas. Malam itu, Melati menyadari banyak bisik-bisik di sekelilingnya. Ia tak mengeluh, hanya diam. Namun di perjalanan pulang, Raihan melihatnya melamun. "Kamu baik-baik aja?" Melati tersenyum. "Aku gak apa-apa, Mas. Cuma sedikit minder. Tapi aku akan belajar." Raihan menatapnya, dan saat itu, ada satu keyakinan tumbuh dalam hatinya. Gadis ini, meski datang dari tempat yang jauh berbeda darinya, punya hati yang jauh lebih besar dari siapapun yang ia kenal. Malam itu, Raihan tidak bisa langsung tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan Melati yang sedang menyisir rambutnya perlahan di depan cermin. Suara lembut sisir bergesekan dengan rambut itu menenangkan pikirannya. "Mel." Melati menoleh. "Iya, Mas." "Kamu gak pernah marah ya? Digituin tadi." Melati tersenyum. "Kalau aku marah tiap kali direndahkan, mungkin aku gak bisa tidur seminggu. Tapi kalau aku sabar, setidaknya malam ini aku bisa tidur nyenyak." Raihan terdiam. Kata-kata itu menampar egonya. Gadis ini punya kekuatan yang jauh melampaui tampilan luar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Raihan tidur di ranjang yang sama dengan Melati. Bukan karena paksaan, tapi karena ia ingin dekat. Hari ke-89. Raihan menatap angka itu di kalender dinding kamarnya. 3 bulan hampir lewat sejak hari ia dan Melati resmi menikah. 3 bulan yang awalnya dirancang sebagai masa kontrak, kini justru terasa terlalu cepat berlalu. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Tempat Melati masih tertidur pulas. Wajahnya damai. Rambutnya sedikit berantakan, namun senyumnya saat tidur tetap terlihat menenangkan. Di meja kecil dekat tempat tidur, ada catatan kecil bertuliskan, "Mas Raihan, nanti jangan lupa sarapannya. Aku ke pasar sebentar." Hati merah 2 Melati. Raihan tersenyum kecil. Ia tahu, ini hari penentuan. Dulu, ia bersumpah akan menjalani pernikahan ini hanya 3 bulan. Tapi sekarang, ia justru tak bisa membayangkan hari-harinya tanpa Melati. Setiap pagi akan terasa kosong, setiap malam akan sunyi, dan rumah ini akan kembali dingin. Di ruang makan, Raihan duduk sendiri, menatap bubur ayam hangat buatan Melati. Ia tak menyentuh sendok. Di luar, terdengar suara motor tua yang menepi. Beberapa menit kemudian, Melati masuk dengan senyum lebar. "Mas, aku beli tahu pong. Yang Mas suka." Raihan bangkit, menghampirinya, mengambil kantong belanjaan dari tangannya. Tapi kali ini, bukan untuk membantunya menaruh ke dapur. Ia menggenggam tangan Melati. "Mel, kita bicara sebentar, yuk." Melati terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, hari ini adalah hari ke-89. Hari yang mungkin akan menentukan apakah ia akan tetap jadi istri Raihan atau kembali ke desanya. Mereka duduk di teras belakang, di bangku kecil di dekat pot bunga yang Melati tanam sendiri. Suasana hening sejenak. Raihan menatap mata istrinya yang tampak cemas. "Aku ingat perjanjian kita," ujar Raihan akhirnya. 3 bulan. Dan hari ini sudah hampir habis. Melati menunduk. Jemarinya saling menggenggam, menahan gemetar. "Iya, aku tahu. Aku juga udah siap, Mas. Kalau Mas mau aku pulang, aku gak apa-apa." Raihan menatapnya lama. "Kamu gak akan tanya aku, mau terusin atau enggak?" Melati menggeleng pelan. "Aku gak mau maksa. Dulu aku ikut perjodohan ini karena terpaksa. Tapi sekarang, aku jalanin karena rasa hormat dan rasa sayang. Tapi kalau Mas gak ada rasa yang sama, aku ikhlas pulang." Hening. Angin pelan meniup ujung rambut Melati. Raihan menatapnya dalam-dalam, lalu menarik napas panjang. "Aku gak bisa, Mel." Melati menegakkan tubuh,
menatap Raihan, bingung. Gak bisa maksudnya. Aku gak bisa hidup tanpamu. Melati terdiam, matanya membulat. Aku gak bisa lagi bangun pagi tanpa dengar suara kamu di dapur. Gak bisa tidur tanpa dengar kamu ngoceh ke tanaman. Gak bisa pulang ke rumah yang sepi. Kamu bukan cuma istri kontrak. Kamu rumahku. Melati menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh pelan. Mas beneran? Raihan mengangguk. Aku mencintaimu. Mel, gak peduli kamu dari desa. Gak peduli apa kata orang. Yang penting kamu tetap di sini. Jadi istriku. Selamanya. Melati menangis tanpa suara. Ia menunduk. Lalu mendekap Raihan erat-erat. Aku juga sayang banget sama Mas. Aku cuma takut Mas gak ngerasa hal yang sama. Raihan mencium keningnya lembut. Aku sudah memutuskan. Kita mulai ulang. Tanpa perjanjian. Tanpa batas waktu. Seminggu kemudian, Raihan dan Melati mengadakan syukuran kecil di desa. Bukan resepsi mewah, tapi penuh tawa dan cinta. Warga desa menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Menyuguhkan makanan kampung yang membuat Raihan makan berkali-kali. Ibunya Melati menangis bahagia, sementara Raihan dengan bangga menggandeng istrinya ke tengah lapangan desa, mengenalkan Melati bukan sebagai istrinya selama 3 bulan, tapi sebagai wanita yang ia pilih sendiri. Di malam hari, mereka duduk di teras rumah kecil di desa. Raihan memeluk Melati dari belakang, dan gadis itu bersandar di dadanya, memandangi bintang-bintang. Mas, ingat malam pertama kita? Raihan tertawa. Gimana aku bisa lupa? Kamu ngigau soal sawah. Melati tertawa geli. Waktu itu aku takut banget. Mas, takut ditinggal setelah 3 bulan. Raihan menatap langit. Dan sekarang, aku yang takut kamu ninggalin aku. Tapi untungnya, kamu bukan orang yang mudah menyerah. Melati mengangguk, tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Raihan tidur nyenyak. Bukan karena kelelahan, tapi karena hatinya telah menemukan rumah. Dan rumah itu bernama Melati.